Hai sahabat PPL Digital dan sahabat petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan saya saat ini, kita akan bersama-sama memahami satu materi. Ya, materi kita kali ini judulnya Panca Kemampuan Kelompok. Ya, yang hadir di sini pernah enggak dengar panca kemampuan kelompok? Ya, Bapak Ibu yang hadir sudah pernah dengar? Oh ya, ada yang sudah pernah, ada yang belum ya. Tapi sebelum masuk ke materi ini, awalnya kita harus mengetahui dulu. Apa yang harus kita ketahui? Ya, tentunya yang harus kita ketahui, kelompok tani itu apa? Ya, yang hadir saat ini pasti semua sudah bergabung di kelompok tani ya? Oh ya. Nah, kalau sudah bergabung, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu yang sudah bergabung di kelompok tani ini tahu enggak apa itu kelompok tani? Ya, pastinya kelompok itu perkumpulan. Tidak hanya ada satu orang, tapi lebih dari satu orang. Tapi kalau berbicara tentang kelompok tani, kira-kira apa? Iya, perkumpulan petani. Ya, tapi kalau perkumpulan petani, Bapak Ibu di mana saja bisa terjadi ya. Ketemu di jalan ada berapa banyak petani, itu perkumpulan juga, perkumpulan petani. Tapi yang namanya kelompok tani itu menurut Peraturan Menteri Pertanian yang sudah ditetapkan bahwa perkumpulan petani yang berdasarkan persamaan-persamaan, persamaan kepentingan, persamaan tujuan, persamaan lingkungan atau tempat di mana mereka berkumpul, yang dalam persamaan-persamaan ini memiliki tujuan yang sama juga untuk meningkatkan usaha anggota. Ya, itu yang disebut kelompok tani. Ya. Selanjutnya, ternyata kelompok tani ini juga punya kelas-kelas. Ya, ada kelasnya Bapak Ibu. Yang hadir di sini sudah tahu enggak kelompok taninya sekarang sudah di kelas apa? Ya. Kelompok tani itu ada 4 kelasnya. Ada kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya, dan kelas utama. Ada 4 ya, ada 4. Terus kira-kira untuk menentukan kelas-kelas ini, apa yang dilakukan? Kok bisa kelompok saya masih pemula? Kok bisa kelompok saya lanjut? Ya, indikator penilaiannya ini yang dipakai untuk menilai kelompok tani ini namanya panca kemampuan kelompok. Apa Bapak Ibu? Panca kemampuan kelompok. Kalau dengar kata panca, sudah pasti ya, ada 5. Ya. Apa saja 5 ini yang jadi penilaian supaya kelas saya dari pemula ini naik ke kelas lanjut. Dari kelas lanjut kemudian saya naik ke kelas madya. Dari kelas madya saya naik ke kelas utama. Apa saja yang ada di dalam? Ya, kita mulai dari poin yang pertama. Yang pertama itu kemampuan merencanakan. Kemampuan merencanakan. Ya, kata orang, sesuatu kegiatan itu bisa berhasil kalau perencanaannya baik. Nah, ternyata kelompok tani juga seperti itu. Kemampuan pertama itu harus mempunyai kemampuan merencanakan. Apa saja yang direncanakan? Merencanakan pelaksanaan pertemuan, merencanakan pelaksanaan kelas belajar,
kita bersama-sama dalam kelompok, duduk bersama, kemudian kita merencanakan. Banyak yang direncanakan. Ya. Selanjutnya, setelah merencanakan, kita masuk di kemampuan yang kedua. Apa di kemampuan yang kedua itu? Kemampuan yang kedua adalah kemampuan mengorganisasikan. Ya. Namanya perkumpulan, berarti kelompok tani itu adalah sebuah organisasi petani. Kalau dia organisasi petani, pasti mempunyai struktur. Apa strukturnya? Yang hadir Bapak Ibu di sini mungkin ada yang jadi ketua, ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi bendahara. Dan masing-masing struktur ini sudah punya tugas masing-masing. Tugasnya Pak Ketua apa? Tugasnya sekretaris apa? Ya, itu masing-masing ada tugas, sehingga yang ketua jangan lagi ngambil alih tugas yang lain, masing-masing melaksanakan tugasnya. Itu masuk dalam kemampuan mengorganisasikan. Di dalam kemampuan mengorganisasikan ini juga disebut-sebut tentang aturan dan sanksi atau norma-norma dalam kelompok. Nah, ternyata dalam kelompok ini kita juga harus bertemu, duduk bersama untuk membahas tentang aturan-aturan dalam kelompok. Ya, biasanya sebagian besar mungkin kelompok di sini sudah punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu menjadi acuan bagi kelompok tani kita. Di dalam sudah termuat semua aturan-aturan dalam kelompok, aturan keanggotaan, kepengurusan, dan lain-lainnya. Itu ada di kemampuan mengorganisasi. Kemudian untuk yang poin ketiga, itu kemampuan untuk melaksanakan. Apa yang dilaksanakan? Tentu tadi tidak terlepas dari apa yang kita rencanakan. Yang sudah direncanakan disusun, baik itu RDK, RDKK, rencana pertemuan, ya, rencana kelas belajar yang sudah kita susun bersama ketika merencanakan, itu yang termuat dalam kemampuan untuk melaksanakan. Selain itu, ya, rencana usaha-usaha anggota juga yang semua sudah kita rencanakan awal. Nah, itu bahagian yang harus ada dalam kemampuan melaksanakan. Ya. Kemudian di kemampuan melaksanakan ini juga di sini ada bahagian penting yang disebut pemupukan modal kelompok. Ya, ini bahagian yang penting. Ya, biasanya kalau sebuah organisasi tidak punya modal, rasa-rasanya ya susah juga jalannya. Ya, contoh ini ya, contoh untuk kita pengurus kelompok tani ini, ya mau menyusun proposal, itu kan pasti membutuhkan modal. Pengurus kita mau mewakili kelompok untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan di BPP misalkan, di kecamatan, atau di mana saja sesuai dengan undangan. Masa iya pengurus kelompok kita mewakili kita harus pakai dana pribadi lagi? Tentu kita punya modal kelompok. Dari mana saja sumber modal-modal kelompok ini? Ya, tentu yang paling utama adalah swadaya dari kelompok. Kemudian lebih jauh setelah kelompok kita ini berkembang, ya bisa menjalin kemitraan-kemitraan dengan pihak-pihak lain yang ya bisa kita ajak kerjasama untuk menghasilkan modal kelompok ataupun hal-hal yang lain yang tidak mengikat. Nah, itu bagaimana sumber-sumber modal kelompok, kita membahasnya bersama dalam kelompok. Ini bahagian dari kemampuan kita melaksanakan. Nah, kemudian yang keempat itu kemampuan untuk melakukan evaluasi, kemampuan untuk melaksanakan pelaporan. Itu artinya bahwa kegiatan kelompok tani sejak awal secara bertahap itu semuanya harus dalam bentuk tertulis. Oleh karena itu ada yang namanya 12
buku kelompok itu bukan sekedar buku saja, tapi di situ harus tercatat semua hal-hal terkait dengan kelompok, keanggotaan dan seterusnya. Ya. Satu yang penting, ya setelah selesai sesuatu yang kita rencanakan, kita laksanakan, tentu ada yang namanya evaluasi. Nah, kalau yang tadi itu tidak tercatat, bagaimana kita mau melakukan evaluasi? Ya, karena semuanya tercatat, kita bisa mengukur, kita bisa mengevaluasi. Oh, ternyata tadi kita merencanakan di pertemuan belajar, kita akan membahas materi hama dan penyakit pada tanaman padi. Hama apa? Tikus yang kita sepakati. Nah, setelah pelaksanaan, kita sudah melaksanakan bersama bahwa tahapan-tahapan pengendalian hama tikus yang harus kita lakukan, mulai dari gropiokan dan seterusnya, kita evaluasi di tahap akhir. Ternyata materi ini ya sudah cukup, mungkin sekitar 50% kita sudah melaksanakan. Mungkin untuk perencanaan selanjutnya nanti, ya ini tidak lagi, atau mungkin masih harus kita lakukan. Itu bahagian dari evaluasi. Nah, dari evaluasi yang kita lakukan, kemudian kita bisa mencatatnya menjadi laporan kelompok kita. Kita menjadikan itu laporan ya, sehingga ketika pertemuan kita sudah evaluasi, kita laporkan, oh ternyata dari perencanaan kita semula setelah dilaksanakan, dievaluasi, ini laporannya, ini hasilnya. Ya, itu muatan pada poin yang keempat dari panca kemampuan kelompok. Kemudian yang terakhir, panca kemampuan yang terakhir. Ya, panca berarti 5. Kita sampai ke poin yang kelima. Apa di poin kelima ini? Kemampuan untuk melakukan pengkaderan. Nah, ini persoalan. Ya, kadang-kadang pengurus kelompok ya yang hadir mungkin di sini sudah ada yang sampai usia 60 tahunan. Kalau saya tanya sudah berapa periode menjadi pengurus kelompok? Ya, ada yang mungkin sejak pertama kelompok terbentuk sudah jadi pengurus. Saya pernah berdiskusi sama salah seorang pengurus kelompok yang sudah cukup tua. Katanya, kok Bapak masih jadi pengurus kelompok? Walah Bu, susah sekali cari orang-orang muda yang mau jadi pengurus kelompok. Nah, ini satu tahapan penting dalam kelompok tentang pengkaderan, menyiapkan generasi-generasi untuk kemudian bisa membangun kelompok kita. Nah, pada poin ini juga termasuk di dalamnya adalah pengembangan sumber daya dari pengurus dan anggota kelompok. Ya, saya mau katakan dalam poin ini sebenarnya menjadi poin yang penting bagi pengurus atau anggota ketika ada pelatihan-pelatihan. Ya, kalau saya mau nanya yang hadir saat ini, ada enggak yang sudah pernah ikut pelatihan-pelatihan petani? Sudah berapa persen di antara yang hadir ini yang pernah ikut? Nah, ini bahagian dari poin kelima ini. Ya, pengembangan sumber daya pengurus maupun anggota kelompok. Ya, saya selalu ketika menyampaikan poin yang kelima ini, saya selalu ngajak begini Bapak Ibu, kalau kita dipanggil, dapat undangan, diajak menjadi peserta dalam sebuah entah itu pertemuan kelompok yang di dalamnya ada materi-materi yang disampaikan, atau pelatihan-pelatihan baik yang dilaksanakan dinas atau pihak-pihak swasta yang ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan kita dalam usaha tani kita, ya kita harus berani meluangkan waktu untuk hadir. Ya, di tempat itu sedikit banyaknya ada ilmu pengetahuan yang kita peroleh. Nah, ketika kita mendapatkannya, saat kembali ke kelompok lewat pertemuan, kita bisa saling bertukar pengetahuan, informasi-informasi. Ya, tentu saja ya misalkan saya sebagai anggota kelompok, saya hadir dalam pelatihan tertentu, saya bawa yang saya tahu, yang saya dapatkan di sana untuk datang ke kelompok. Nah, Bapak yang di sana mungkin pernah juga ikut dan punya pengalaman yang berbeda. Ini juga salah satunya
yang bisa terjadi dalam kelompok secara khusus pada poin yang kelima dari panca kemampuan ini. Nah, sekarang Bapak Ibu, dari apa yang sudah saya sampaikan tentang panca kemampuan kelompok ini, ya kita sudah bisa ngukur-ngukur. Kira-kira di kelompok saya, yang mana yang belum pernah kami laksanakan, yang mana yang sudah pernah tapi harus lebih kita tingkatkan lagi, yang mana yang masih harus kita pertahankan karena ini menurut kita sesuai untuk kelompok kita. Sehingga ya dalam setiap tahunnya ya penyuluh-penyuluh kita itu melaksanakan penilaian kelas kemampuan kelompok berdasarkan ya poin-poin penilaian pada panca kemampuan kelompok ini. Nanti didapatkan nilai-nilai untuk menentukan, oh kelompok saya, kelompoknya Bapak ini masih di pemula. Setelah setahun lewat dibina ternyata angkanya memang naik, tapi ternyata masih harus tetap di kelas pemula. Atau mungkin sudah naik kelas lagi ke kelas lanjut. Kemudian ada yang lanjut mungkin naik kelas ke kelas madya. Tapi ada juga ketika dinilai dari panca kemampuan kelompok ini tidak menutup kemungkinan ternyata dari indikator penilaian ini malah justru menurun. Nah, itu yang bisa dievaluasi kemudian. Kemudian dari panca kemampuan kelompok ini, setelah ada penilaian kelompok, kelas-kelasnya sudah ada, kemudian nanti disampaikan untuk menjadi standar lagi untuk penilaian tahun depan. Tapi dengan indikator-indikator yang sama, dan oleh kami penyuluh-penyuluh itu tentu akan melihat, oh ternyata dari kelima panca kemampuan ini kelompok di wilayah saya masih kurangnya di poin ini, yang belum terlaksana di poin ini, sehingga harus ada pembinaan-pembinaan yang dilakukan sehingga ya nantinya ketika penilaian dilakukan lagi paling tidak sudah mengalami perubahan. Ya. Mungkin demikian untuk materi panca kemampuan kelompok. Ya. Ada hal yang tidak boleh kita lupakan bahwa kelompok tani kita ini, sekalipun tadi sudah saya jelaskan sejak awal bahwa yang dinamakan kelompok tani menurut peraturan Menteri Pertanian itu seperti ini, di dalamnya menyebutkan yang paling utama mendasari kelompok itu adalah persamaan-persamaan, sehingga ya sangat jelas juga bahwa kelompok tani itu fungsinya pada dasarnya ada 3. Ya, tidak terlepas dari persamaan-persamaan tadi yang mendasari pembentukan kelompok. Apa ketiga fungsi itu? Yang pertama, ya kelompok tani itu sebagai kelas belajar. Nah, ini erat kaitannya tadi dengan panca kemampuan kelompok pada poin pertama, kemampuan merencanakan. Nah, kenapa harus direncanakan dengan baik? Supaya ya kelas belajar itu benar-benar bisa juga berjalan dengan baik. Karena salah satu fungsi dari kelompok tani itu, fungsi yang pertama sebagai kelas belajar. Nah, kalau ya ini kita lihat masing-masing ya, Bapak Ibu pengurus kelompok melihat masing-masing. Kalau kelompok saya tidak pernah melaksanakan pertemuan sebagai kelas belajar, berarti satu fungsi pertama dari kelompok itu tidak berjalan. Ya, di kelas belajar ini ya, kita bisa mendapatkan informasi, ilmu pengetahuan dari penyuluh misalkan, dari pihak-pihak lain yang datang kepada kita untuk membawa informasi-informasi dan pengetahuan. Dan juga tentunya di antara kita sesama anggota kelompok. Ya, yang kedua, apa fungsi kelompok yang kedua? Ada yang tahu? Oh ya, sebagai wahana kerjasama. Sebagai wahana kerjasama. Nah, persamaan-persamaan kepentingan, tujuan, lingkungan tadi seharusnya ini mempermudah kita untuk menjalin kerjasama dalam kelompok. Ya, itu fungsi yang kedua. Yang ketiga itu adalah sebagai kelompok itu sebagai unit produksi. Jadi
Ternyata kelompok itu tidak hanya sebatas kita bertemu bersama, gotong royong bersama, tetapi lebih jauh fungsi kelompok itu sebagai unit produksi. Sehingga tadi ketika merencanakan itu, kita juga membahas secara bersama rencana usaha anggota. Nah, rencana usaha anggota setelah kita bahas bersama dalam perencanaan, pelaksanaannya juga mengarah kepada produksi yang pada akhirnya nanti sampai kita berharap bahwa kelompok itu juga sampai pada sebagai ketika melakukan pemasaran hasil tidak lagi orang per orang, tetapi bersama dalam kelompok. Sehingga kelompok tani dalam usaha taninya itu apapun jenisnya tentu mempunyai posisi tawar ketika ada kebersamaan di dalamnya. Ya. Saya kira itu poin-poin penting terkait dengan kelompok tani, secara khusus berbicara tentang panca kemampuan kelompok. Ya, jadi ada beberapa hal saya kira yang penting yang sudah kita dengar saat ini yang harus kita ingat bersama, Bapak Ibu yang hadir terutama, jangan sampai lupa kelompok tani itu apa. Ya, kelompok tani itu ternyata ada kelasnya. Terus nilai kelasnya itu berdasarkan apa? Apa tadi Pak? Ya, panca kemampuan kelompok. Nah, kemudian dalam perjalanan kelompok itu apa sih sebenarnya fungsi kelompok? Ya, tidak hanya sekedar ada namanya saja kelompoknya, ada pengurusnya, kemudian ternyata tidak ada kegiatannya. Ya, saya kira sahabat PPL dan sahabat-sahabat petani, Bapak Ibu yang hadir saat ini materi yang saya sampaikan hari ini. Tentu di kesempatan-kesempatan lain kita masih sering bertemu, mungkin dengan materi tentang kelompok tani atau materi-materi teknis yang lain. Ya, saya Jen Gloria Lengkong, penyuluh pertanian di Kecamatan Mangkutana, mengucapkan terima kasih untuk waktu dan perhatian kita, dan mudah-mudahan materi ini tidak sekedar didengar saja, tetapi kita benar-benar pahami, sehingga nanti kalau ada yang bertanya terkait dengan hal ini, kita sudah bisa menjawab, kita sudah bisa menjelaskan bahwa seperti demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.